Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke rumah Allah di tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini, yaitu di masjid-masjidnya. Alhamdulillah, jika bukan karena nikmat iman dan nikmat hidayah yang kita dapatkan pada saat ini, mustahil kita mampu melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Banyak orang yang sakit, dia tidak mampu melangkahkan kakinya, walaupun dirinya sangat ingin untuk ke masjid. Tapi ada sebagian saudara-saudara kita, dia sehat, badannya sehat, kakinya tidak lumpuh, tapi yang lumpuh, yang tidur adalah imannya, sehingga dia tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Dia terus terlelap di dalam tidurnya yang nyaman, enggan menunaikan perintah Allah. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang dikirimkan tercurah rahmat kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, umatnya yang mengikuti idbahnya, termasuk kita yang melaksanakan salat subuh pada hari ini. Insyaallah kita berharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin. Saya mengajak kepada jamaah masjid, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, untuk berzikir pagi dengan zikir baju besi. Kalau zikir ini dibaca, insya Allah kita tidak akan, ya jaminannya tidak akan terkena musibah. Kalau ada yang ingin jahat kepada kita, di dalam hadis dikatakan ibarat orang yang memakai baju besi, kemudian ada orang yang memanahnya, maka panah itu akan kembali kepada orang yang akan berbuat jahat. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma asmihi syai'un fil ard wa la bis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma asmihi syai'un fil ard wa la bis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma asmihi syai'un fil ard wa la bis sama' wa huwas samiul alim. Saya juga mengajak untuk berzikir pagi, ya pagi dan petang, ini zikir pagi dan petang, untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah dengan cara bertobat, memperbaharui tobat-tobat kita. Kita membaca Sayyidul Istighfar. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, maka ketika Allah mencabut nyawanya, ya dari pagi sampai petang, ya Allah akan memasukkan di dalam surga. Kalau dia baca mulai dari petang, ya hingga fajar, maka Allah akan memasukkan ke surga. Jadi kita persiapan mati, siapa tahu kita mati sebentar, kita tidak tahu.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'duka mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu yaghfirus dzunuba illa anta. Amin. Semoga Allah memasukkan kita di dalam surganya. Kita rutinkan tiap hari sehingga kita ada persiapan mati setiap harinya, insyaallah. Di kesempatan yang lalu saya diberikan jadwal membahas keutamaan golongan al-abrar. Ya. Kini kita sudah bahas yang lalu keutamaan al-abrar. Apa keutamaannya? Kali ini kita akan membahas bagaimana sifatnya, apa sifatnya dan apa amalannya golongan al-abrar itu. Kata al-abrar, golongan al-abrar itu berulang kali disebut di dalam Al-Quran, tidak kurang dari 5 kali di dalam Al-Quran. Bahkan kita dianjurkan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhulil jannata ma'al abrar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana sunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya, wafatkanlah kami bersama golongan al-abrar. Berarti ada keistimewaan di situ karena kita dianjurkan untuk berdoa sedemikian rupa. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, sesungguhnya kami mendengar panggilan seruan untuk beriman kepadamu ya Allah. An aminu, kemudian kami beriman bi rabbikum. An aminu fa amanna, kemudian kami beriman mengikuti panggilan iman tersebut. Kemudian kita sadari diri kita yang dulunya banyak bermaksiat kepada Allah, meninggalkan semua perintahnya, meninggalkan perintah-perintahnya, melaksanakan apa yang dilarang Allah. Kemudian kita sadari, kita bertobat, kita berjanji di dalam diri kita untuk tidak melakukannya lagi. Kemudian kita berharap untuk diampuni oleh Allah. Rabbana faghfir lana, ya Allah, ampuni kami. Sunubana, sunubi, ya, kesalahan kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, tutupi kesalahan kami. Wa tawaffana mal abrar, batikanlah kami bersama al-abrar. Dan ada rasa takut di hari kiamat kelak. Jangan sampai Allah mengajubkan kita. Jangan sampai Allah menghinakan kita di kelak hari kiamat. Kita mengaku-mengaku hamba Allah, tetapi Allah tidak mengakui kita sebagai hambanya. Rabbana adina, lanjutannya. Rabbana wa'adina ma wa'adtana ala rasulik wa la tuhsina yaumal qiyamah innaka latulibul mi'ad. Rabbana wa'adina, ya Allah, berikanlah kepada kami ma wa'adtana, apa yang telah engkau janjikan, ala rasulik, melalui rasulmu, wa la tuhsina yaumal qiyamah, dan janganlah engkau menghinakan kami, mengajukan kami di hari kiamat. Innaka latulibul mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan menyalahi janji. Jadi di situ sudah kelihatan bahwa orang al-abrar itu orang yang meninggalkan semua yang dilarang sama Allah. Al-abrar itu orang yang taat, memenuhi seruan-seruan keimanan, panggilan-panggilan untuk beribadah, panggilan-panggilan berbuat baik. Kemudian ada rasa takut ketika akan di hari kiamat akan bertemu sama Allah. Ada rasa takutnya. Ya. Makanya selalu kita bekali diri kita dengan doa seperti ini. Al-abrar sendiri artinya kebaikan, albir. Albir jamannya albar, luas, kebaikannya luas. Al-abrar orangnya, orang yang berbuat baik, orang yang soleh.
Dijelaskan di dalam surah Al-Insan, surah yang ke-76 di dalam Al-Quran, sering dibaca pada saat malam Jumat. Di situ menjelaskan lengkap, ya, lengkap apa sifat-sifat al-abrar. Sebagaimana kesempatan yang lalu kami sudah menjelaskan apa kelebihannya. Kali ini bagaimana sifatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataa 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna halaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Sadaqallahul azim. Hal ata 'alal insan, bukankah telah sampai kepada manusia? Bukankah telah sampai kepada manusia hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Masa di mana mereka belum disebut namanya, dia pigaga. Belum ada. Saya dulu belum ada. Iya. Pak Dawa dulu belum ada, belum disebut namanya, tidak pernah disebut. Pak Sukarni belum. Dan Ranyu belum disebut namanya, belum ada. Iya. Siapa saja yang belum lahir belum disebut namanya. Hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Kemudian Allah mengingatkan, sesungguhnya kami menciptakan manusia. Inna halaqnal insana dari amsaj, ya, setetes air mani yang bercampur. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian kami menjadikan mereka mendengar dan melihat. Jadi di dulu dia pigaga serta ditepu-tepu. Kemudian Allah melalui ibu bapak kita, ya, mempertemukan, ya, al-masij dan al-masiju. Al-masiju mani nya laki-laki, maninya bapak tak. Al-masij maninya ibu tak. Bercampur menjadikan kita sebagai si fulan ketika sudah lahir, ya, dalam prosesnya kita sudah lahir. Kemudian disebut nama tak. Kemudian Allah memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk mendengar, melihat. Artinya apa? Wahai manusia, hai manusia, sadarlah. Kau itu dulu tidak ada apa-apanya. Kau itu cuma diciptakan dari sesuatu yang hina. Dari mani. Siapa mau dikasih mani di sini? Siapa? Kalau ada mani kupegang baru kasih, mau ki? Siapa mau? Tidak ada yang mau. Makanya hina. Kita asalnya dari sesuatu yang hina, sesuatu yang menjijikkan. Dari sesuatu yang menjijikkan. Lantas Allah memberikan kepada kita kekuatan, pendengaran, penglihatan. Dengan pendengaran dan penglihatan itu kita melakukan perbuatan-perbuatan di muka bumi ini sehingga kita sukses, ya. Tulang kita kuat, kita mampu berusaha, kita mampu berbicara, kita mampu melakukan semua perbuatan-perbuatan kita. Lantas kita sebagai manusia sombong dengan pendengaran dan penglihatan itu, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain di dalam surah As-Sajdah, allazi ahsana kulla syai' khalaqahu wa bada khalqal insani min tin.
Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah lah ya allazi ahsana, yang menyempurnakan ya semua ciptaannya, kulla syai', dan menjadikan manusia dari tanah, kemudian keturunannya diciptakan dari mahim mahin, ma'im mahin ya, air yang hina, ma'im mahin. Kemudian kami sempurnakan, ya sempurna. Sudah 40 tahun umur tak sempurna itu. Tidak bergantung lagi sama orang tua tak. Ada anak-anak tak. Kuat lagi. Summa sawwaha wa nafaha fiha min ruhi. Allah tiupkan ruh kepadanya. Kemudian wajalna. Kemudian mereka Allah memberikan pendengaran, penglihatan. Qalilan ma tashkur, sedikit saja yang bersyukur kepada Allah. Jadi sifat pertama al-abrar itu apa? Tidak sombong. Ya. Apa arti kesombongan? Kesombongan adalah bukan memakai kendaraan mewah, Fortuner, Pajero, bukan. Punya helikopter, bukan. Kesombongan bukan memakai baju yang bagus, mewah, bukan. Kesombongan bukan kemewahan. Kesombongan adalah meremehkan orang lain. Kemudian yang kedua, kesombongan adalah, nah ini yang paling utama, menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Kesombongan adalah meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Bagaimana itu menolak kebenaran? Kalau ada orang dipanggil, ayo pergi sembahyang, Jami, nanti saya, ketemu urus diri nu. Nah itu sombong itu. Sombong. Kalau ditanyakan ki, tidak mau mendengar perintah Allah. Dipanggil kepada ketaatan kepada Allah, jangan urus. Urus saja dirimu sendiri, belum tentu kamu suci. Nah, ini orang sombong. Ditanya, dipanggil ketaatan kepada Allah. Sementara hati manusia banyak yang sekeras batu, bahkan lebih keras darinya. Bahkan Allah memberikan perumpamaan, ya, perumpamannya bukan main-main, dengan gunung. Bagaimana gunung tingginya? Ada yang lebih tinggi dari gunung? Ada? Tidak ada. Adakah orang yang lebih keras dari gunung? Tidak ada, tapi hatinya yang lebih keras dari gunung. Walau ansalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu hasyan mutasaddian min hasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Sekiranya Al-Qur'an yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada gunung. Bagaimana gunung? Tinggi. Tapi kesombongannya manusia jauh lebih tinggi daripada gunung. Melebihi dari gunung kesombongannya, tidak mau taat kepada Allah. Kerasnya hatinya, tidak mau menerima peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka. Keras hati. Tetapi apa gunung? Saking takutnya kepada Allah, ketika ingin diturunkan kepadanya Al-Quran, hancur lebur-lebur. Hancur lebur-lebur. Karena apa? Saking takutnya kepada Allah. Kita ini manusia sudah diperingatkan, ya, kita diberikan pendengaran, penglihatan lagi, tapi kita tidak takut sama ancamannya Allah. Tidak takut ki. Banyak manusia tidak takut kepada Allah. Maka dalam kesempatan hari ini
Saya mengajak kepada saudara-saudaraku semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan dengan cara melaksanakan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya. Itu sifat pertama. Sudah berapa menit nih? 5 menit lagi. Nanti kita sambung berikutnya. Sifat yang kedua, bersyukur. Ya, sifat bersyukur. Ya, sifatnya al-abrar itu maraja syukur. Ya. Wujud dari syukur adalah fajalnahu sami'an basira. Inna hadainus sabila imma syakira wa imma kafura. Iya. Ya, manusia itu tipikalnya ada dua. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Yang bersyukur, dia tadi sadar, saya ini hamba Allah. Untuk apa saya diciptakan di dunia ini? Yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dia sadar dirinya. Itu orang bersyukur. Jadi orang bersyukur bentuk manifestasi rasa syukurnya kepada Allah, ya dengan cara beribadah. Adapun orang yang kufur, ya tidak memakai tadi penglihatannya, pendengarannya, ya untuk bertaat kepada Allah. Nah itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu sifat kedua, jadi sombong, syukur. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa masira. Untuk orang kafir, ya sudah ada disediakan tempat, ya kepada mereka tempatnya di neraka, benar-benar dijerat lehernya di neraka. Nauzubillah. Kemudian al-abrar itu yufuna bin nasri wa yakhafuna yawman abusan kamtarira. Memenuhi janjinya. Dia nampak beleng. Yufuna bin nasri wa yahabuna. Jadi wa yahabuna, mereka takut di mana hari yang rasa takutnya merata. Jadi hari kiamat maksudnya. Tidak ada yang bisa jamin ki rajin ki bisa main subuh di sini. Siapa tahu ada ria di dalam diri tak. Masuk gitu. Surga semua nanti biar orang beriman lagi nak takut di hari kiamat, apalagi orang tidak beriman. Orang sembahyang lagi nak takut, apalagi tidak sembahyang. Yufuna bin nasri wa yahabuna yauman kana mustatira. Jadi al-abrar itu yufuna bin nasri, memenuhi janjinya. Ya, kalau dia berjanji akan taat kepada Allah, dia lakukan. Ya, tetapi kalau janjinya bukan ketidaktaatan kepada Allah, dia tidak lakukan. Kalau janji sama Pak Dawa nanti saya datang di masjid tak, insyaallah di BPM, datangi. Ada orang biasa bilang insyaallah tapi tidak datangi. Bukan al-abrar itu. Insyaallah bohong-bohong. Tidak memenuhi janji. Ya, kalau al-abrar itu dia penuhi janjinya. Kemudian dia rasa takut. Ya, dia punya rasa takut. Paturat kasih. Penakut, al-abrar itu penakut. Baru dibilang kalau tidak sholat ki masuk itu di neraka sakar. Pergi sholat cepat. Penakut. Kalau apa lagi? Bohong ki masuk di neraka. Kalau ambil ki riba, ayo tinggalkan semua aktivitas riba. Penakut. Ya, takut sama Allah. Maka dia persiapkan dirinya dengan amal-amal solehnya untuk apa? Untuk menghadapi hari kiamat. Tadi wala tusina yaumal kiamat. Betul kasih. Ya, al-abrar itu penakut. Kenapa? Memikirkan dirinya, jangan sampai Allah tidak mengakui saya sebagai seorang hambanya di hari kiamat. Banyak ibadah-ibadah yang saya lakukan tetapi tidak ada yang dianggap oleh Allah. Auzubillah. Maka selalu kita berdoa tadi itu supaya amalan tak diterima, Allah terima amalan tak, dan kita termasuk hamba-hamba yang dimasukkannya ke dalam surganya. Satu lagi amalannya. Tadi sifatnya berapa? Pertama, apa tadi? Jangan tempo. Kedua, syukuru. Ketiga, yang apa beleng.
Ya. Keempat, penakut. Amalannya apa? Wa yud'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya. Mereka memberi makan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, memberi makan apa yang mereka sukai. Iya, apa yang mereka sukai. Ala hubbihi miskinan, kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, ya, dan orang yang ditawan. Ya, alhamdulillah. Kalau puja subuh, siapa tahu setiap hari Jumat ada di sini Pak Mupli. Ada pamfletnya selalu dibikin. Setiap hari Kamis itu ada nih. Siapa tahu ada jemaah sekalian, ya, mau termasuk golongan al-abrar. Nah, ini nih amalannya. Salah satunya, baru satu. Nanti di pertemuan berikutnya saya beberkan lagi satu sampai habis. Ya. Ada dari kaum duafa, orang miskin, masuk juga di panti asuhan, yang belum pernah dilakukan, ya, memberi makan kepada asira. Asira itu orang ditahan. Kalau dulu itu budak, tawanan perang, di lapas. Sekali-kali hujan subuh bikin memberi makan di lapas, menjenguk di lapas, memberi makanan orang di lapas. Barangkali orang-orang yang ditawan itu, yang di penjara, ya, tergerak hatinya setelah keluar dari penjara, taubat betul. Ya, karena banyak orang yang keluar, yang masuk penjara keluar jadi pencuri lagi. Karena apa? Merasa dibenci, ya, tak kalah misalnya, tak bulu, selesai, sudah. Karena tidak ada perhatian dari orang-orang yang beriman kepada mereka. Ini salah satu hikmahnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Allah memuji, ya, memuji. Tetapi dalam lafaznya, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian. Tidak pernah dibilang begitu, ya, orang al-abrar. Cuma Allah yang memujinya. Ya, di dalam hatinya, saya kasih ke ini, ya, dengan apa? Dengan ikhlas. Ya, muncul lagi satu sifat itu, ikhlas sifatnya. Berapa itu? 5 ini? Ikhlas, tidak mengharapkan terima kasih, ucapan terima kasih, ya. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya, innama. Jadi al-abrar itu ada 5 sifatnya. Pertama, tidak sombong. Kedua, selalu bersyukur. Ketiga, selalu memenuhi janji. Keempat, apa tadi? Selalu menuju penakut. Kelima, ikhlas orangnya. Satu, amalannya sering memberi makan apa yang disukainya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Yang baik datangnya dari Allah, dan segala kekurangan datangnya dari diri pribadi saya ini yang daif, lemah. Saya mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.